Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kalau kita bersyukur, Allah menambahkan rahmat dan nikmat untuk kita. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengisi sarapan rohani pagi pada hari ini, Selasa 29 September 2020, saya ingin menyampaikan langkah-langkah dan buah dari muhasabah. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 perkara yang akan dihisab sudah disampaikan pada hari-hari kemarin. Kali ini saya akan menyampaikan lagi 1 perkara yang akan dihisab dan dipertanggungjawabkan di hari kemudian nanti, sebelum saya menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam bermuhasabah. Yaitu bahwa perkara yang kelima yang ditanyai atau dipertanggungjawabkan di akhirat nanti adalah ilmu dan pengetahuan yang kita miliki. Ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang juga anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang amat besar. Seandainya Allah tidak menganugerahkan ilmu itu, maka manusia tidak pernah menjadi tahu tentang sesuatu. Karena itu adalah ilmu menjadi anugerah dan pemberian Allah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dengan ilmu pengetahuan, seseorang dapat menundukkan dunia ini dengan isinya, dapat memperbaiki alam ini, dan juga dapat menghancurkan alam ini dengan ilmunya. Dengan ilmu pengetahuannya, seseorang dapat memperbaiki kehidupannya, dapat memperbaiki kehidupan orang lain, dan dapat pula merusak kehidupannya dan kehidupan orang lain. Dengan ilmu pengetahuan, seseorang dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Karena itulah maka Islam memerintahkan kepada umatnya agar mereka mencari ilmu itu. Dalam kaitan dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, seseorang harus bermuhasabah dengan memikirkan dan merenungkan kembali tentang ilmu dan pemanfaatannya dalam kehidupannya. Ada 5 yang harus dimuhasabahkan oleh seseorang dalam kaitan dengan ilmu. Yang pertama, seberapa banyak ilmu pengetahuan yang dimilikinya sekarang ini. Kalau masih kurang, dia harus menambahkan ilmu itu. Sejauh mana sejauh mana ia menambahkan ilmu pengetahuan itu. Sejauh mana, apa sedikit, apa banyak, apa sudah sangat banyak. Yang ketiga adalah sejauh mana ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya itu dimanfaatkannya untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia di dunia ini.
Dia harus muhasabah sejauh mana ilmu yang dimilikinya itu bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk bangsa, bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk lingkungannya. Yang keempat adalah sejauh mana ilmu pengetahuan yang dimilikinya itu digunakannya untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama, bukan untuk menghancurkan umat manusia dan menghancurkan lingkungan yang telah diperbaiki dan disempurnakan oleh Allah penciptaannya. Yang kelima adalah sejauh mana ilmu pengetahuan yang dimilikinya itu mendorong dirinya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya sampaikan ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam bermuhasabah agar muhasabah itu menghasilkan manfaat yang amat besar bagi seseorang. Maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan diri, terutama ilmu-ilmu agama yang terkait langsung dengan upaya peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, segala hal yang dipandang buruk dan tidak bermanfaat harus dihindari dan dijauhi. Dan hal-hal yang dipandang baik dan bermanfaat harus diupayakan dan dilakukan. Yang ketiga, hal-hal yang baik yang sudah pernah dilakukan pada masa yang lalu harus dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada masa kini dan pada masa yang akan datang, baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Yang keempat adalah setiap amal dimanapun dan kapanpun harus diarahkan dalam rangka lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan itu segala potensi dan sarana yang dimiliki dan segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah harus menjadi media dalam meningkatkan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil-hasil yang dicapai dari muhasabah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan dengan muhasabah itu seseorang menjadi manusia yang paling baik amalannya dan yang paling sempurna amalannya. Diharapkan dari muhasabah itu seseorang menjadi manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan muhasabah itu diharapkan seseorang menjadi manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah yang keempat adalah dengan bermuhasabah itu seseorang diharapkan dapat menjadi manusia yang mendapatkan husnul khotimah. Dan yang keempat adalah buah dari muhasabah itu diharapkan seseorang menjadi manusia yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya di dunia ini tetapi juga di akhirat nanti. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini dapat dikatakan bahwa muhasabah itu adalah sesuatu yang penting yang dilakukan oleh setiap orang agar dia dapat mengetahui apa yang telah dilakukannya dan apa yang telah dicapainya selama ini dan apa yang harus dilakukannya dan ditingkatkannya di masa yang akan datang nanti.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang, untuk meningkatkan amal seseorang, untuk meningkatkan kualitas diri seseorang, untuk meningkatkan amal-amal mereka sepanjang mereka masih hidup di dunia ini. Karena apa? Dengan amal-amal mereka itulah nanti mereka akan membawa amalnya itu sebagai pendamping di alam akhirat kelak. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita dalam rangka bermuhasabah. Dari Jakarta Matraman, Selasa pagi, tanggal 29 September 2020, saya ucapkan semoga kita semua menjadi manusia yang bisa bermuhasabah dan bisa meningkatkan amal-amal kita di kemudian hari nanti. Semoga ini dapat menjadi pelajaran buat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.